Selamat datang di channel Solusi Pertanian Organik. Di sini, kita berbagi tips, panduan, dan inspirasi untuk pertanian yang sehat, ramah lingkungan, dan tentunya organik. Hari ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting untuk petani organik, yaitu bagaimana mengenali jenis tanah dan cara merawatnya berdasarkan panduan dari tradisi nabatean. Yuk, simak sampai selesai, karena ini bisa jadi solusi untuk meningkatkan hasil panen Anda. Panduan perawatan tanah dan pertanian berdasarkan nabatean. Hari ini, saya akan membawakan panduan yang mendalam tentang perawatan tanah dan pertanian, sesuai dengan tradisi nabatean yang kaya akan ilmu agrikultur. Kita akan membahas jenis-jenis tanah, cara merawatnya, dan jenis tanaman yang cocok untuk ditanam. Bagian 1. Jenis tanah dan karakteristiknya. Pertama, mari kita bahas tanah tebal dan berat. Tanah ini biasanya memiliki lapisan atas yang gelap dan kaya lemak. Teksturnya lembab dan sulit ditembus, sehingga membutuhkan pengolahan intensif. Tanah ini dapat diolah dengan cara membaliknya secara rutin, setidaknya sebulan sekali, menggunakan alat yang tajam. Tujuannya adalah memperbaiki sirkulasi udara dan meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Tanaman yang cocok untuk tanah ini meliputi anggur, pohon besar seperti zaitun, serta tanaman yang memiliki akar dalam. Selanjutnya, tanah tipis dan ringan. Ciri khasnya adalah mudah tergerus angin atau air, dengan tekstur yang cenderung rapuh. Tanah ini kurang subur secara alami, sehingga harus diberi pupuk organik secara berkala untuk menambah nutrisi. Barli, gandum, dan tanaman seperti roket atau kres dapat tumbuh dengan baik di tanah jenis ini. Kemudian, ada tanah berpasir. Tanah ini didominasi oleh partikel pasir, yang membuatnya terasa lunak tetapi kurang mampu menahan air. Agar lebih subur, campurkan kotoran hewan, jerami, atau bahan organik lainnya. Tanah berpasir sangat cocok untuk menanam tanaman seperti melon, timun, dan anggur. Berikutnya, tanah keras atau berbatu. Tanah ini padat dan sulit diolah. Untuk meningkatkan produktivitasnya, perlu dilakukan penghancuran batu atau tanah keras dengan alat berat, serta pembalikan secara teratur, terutama di musim panas. Jenis tanaman seperti kenari, zaitun, dan hazelnut cocok untuk tanah ini. Terakhir, kita punya tanah asin atau pahit. Tanah ini mengandung garam yang tinggi, seringkali memiliki rasa pahit. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan metode seperti mencampurkan abu pohon delima, lumpur, atau pupuk organik. Barli, chickpea, dan lentil adalah tanaman yang cukup toleran terhadap kondisi tanah ini. Bagian 2. Teknik pengolahan dan pemupukan tanah. Setelah memahami jenis-jenis tanah, langkah berikutnya adalah pengolahan dan pemupukan. Pertama, lakukan pembalikan tanah secara rutin. Pembalikan membantu mencampur lapisan atas dan bawah tanah, sehingga tanah menjadi lebih longgar dan subur. Proses ini juga membantu mengurangi kelembapan berlebih dan memperbaiki aerasi. Waktu terbaik untuk membalik tanah adalah di musim panas, agar tanah dapat menyerap panas dari matahari. Kedua, gunakan pupuk organik. Pupuk yang berasal dari kotoran hewan, terutama domba dan sapi, sangat baik untuk meningkatkan kesuburan tanah. Hindari penggunaan kotoran babi karena sifatnya kurang mendukung produktivitas tanah. Selain itu, abu pohon atau kompos juga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas tanah. Ketiga, perhatikan pengairan dan pelembutan tanah. Untuk tanah yang keras, tambahkan air dan biarkan ternak melintasinya.
Ternak akan mencampurkan kotoran mereka ke tanah, yang berfungsi sebagai pupuk alami. Proses ini juga membantu melembutkan tanah yang keras. Keempat, ada teknik khusus untuk mengatasi tanah asin atau pahit. Metode seperti menambahkan abu pohon zaitun, lumpur, atau air bekas pengolahan minyak zaitun dapat membantu mengurangi kadar garam. Kombinasi bahan-bahan ini akan membuat tanah lebih ramah terhadap tanaman. Bagian 3, tanaman yang cocok untuk jenis tanah. Berikut adalah rekomendasi tanaman untuk masing-masing jenis tanah. 1. Tanah tebal dan berat. Cocok untuk tanaman anggur, pohon besar seperti zaitun, serta sayuran seperti bayam dan kubis. 2. Tanah tipis dan ringan. Barli, gandum, dan tanaman kecil seperti selada air adalah pilihan yang tepat. 3. Tanah berpasir. Melon, timun, dan tanaman dengan akar dangkal seperti anggur tumbuh dengan baik di tanah ini. 4. Tanah keras atau berbatu. Gandum, kenari, dan hazelnut adalah tanaman yang cocok untuk tanah keras. 5. Tanah asin atau pahit. Barli, chickpea, lentil, dan tanaman sejenis sangat toleran terhadap tanah asin. Bagian 4, wawasan tambahan dari tradisi nabatean. Selain pengolahan tanah, tradisi nabatean juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap siklus musim, pergerakan angin, dan pola hujan. Dengan memanfaatkan semua elemen ini, petani dapat meningkatkan hasil panen secara signifikan. Penutup. Demikian panduan lengkap berdasarkan tradisi agrikultur nabatean. Ingatlah bahwa setiap jenis tanah memiliki potensi dan tantangannya sendiri. Dengan perawatan yang tepat, tanah dapat ditingkatkan kualitasnya untuk memberikan hasil yang optimal. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan selamat mencoba menerapkannya di pertanian Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Solusi Pertanian Organik. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips pertanian organik lainnya. Tulis di kolom komentar jika Anda punya pertanyaan atau topik yang ingin kami bahas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari bersama-sama mewujudkan pertanian yang sehat dan berkelanjutan.